sekarang belajar tajwid. Pertama yang kita pelajari adalah makharijul huruf. Makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 itu terbagi ke dalam 5 wilayah tempat yang masing-masing ini 3, yang kedua ini 10, yang ini 2, ini 1, ini 1. Jadi jumlahnya 17. Sehingga makharijul huruf itu ada 17 makhraj, yaitu ini. Yang pertama, wilayah yang pertama adalah al-halqu. Al-halqu itu artinya tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan terbagi 3. Ada yang tenggorokan bagian bawah, tengah, atas, atau disebut yang ini adalah pangkal tenggorokan, yang ini tengah-tengah tenggorokan, yang ini ujung tenggorokan. Supaya tidak keliru antara pangkal dan ujung, sudah aja dilihat ini karena dia berada secara tempatnya di leher itu di sini berada di bawah, kita bilang tenggorokan bagian bawah. Yang ini tengah, yang ini atas. Dan ini pangkal, ini ujung. Takut ketukar, ini ujung, ini pangkal. Udah, bawah, tengah, atas. Bagian bawah ada huruf hamzah dengan ha. A-ha. Ketika kita ucapkan, maka getaran yang paling besar di tenggorokan itu berada di bawah tenggorokan. Baik dia diucapkannya dalam keadaan fathah, kasroh, domah, bersyiddah atau sukun, maka dia akan getaran yang paling besar di tenggorokan itu harus berada di tenggorokan bagian bawah. Jangan sampai mengucapkan ha terlalu besar sehingga melewati tenggorokan bagian bawah, terus maju ke bawah sehingga kita seolah-olah mengatakan bahwa itu mah hak yang besar, hak yang keluar dari dada, bukan yang keluar dari dada, karena tidak ada makhraj yang keluar dari dada, bukan hak dada tapi hak di tenggorokan. Ha. Yang kedua di ain sama hak tenggorokan bagian tengah. Ketika diucapkan dalam keadaan apapun, fathah, kasroh, domah, mau bersyiddah atau bersukun, maka getaran yang paling besar harus berada di tengah. Nah, kalau ini mengucapkan ha terlalu ke bawah, nanti jadi ha harus di tengah. Nah, supaya kita bisa benar, pingin betul-betul keluar dari tempat yang benar makhrajnya, maka ketika mengucapkan dipegang tenggorokannya, dipegang, diraba. Betul tidak ini yang paling besar getarannya berada di situ. A-ha. Terus yang ini lebih ke atas lagi, sehingga karena saking ke atasnya seolah-olah harus ada sentuhan atau ada menyentuh kateg, kalau bahasa Sundanya kateg, atau harus notong gitu ya. Jadi ada suara totogannya. Kho itu ada nya, go juga ada ge-nya, karena artinya itu betul-betul berada di atas. Kho. Yang kedua lisan. Lisan itu lidah. Nah, dari lisan banyak, ada 10 makhraj. Yang pertama, yang ini adalah pangkal lisan. Pangkal lisan, yaitu pangkal lisan bagian dalam supaya tidak ketukar. Pangkal lisan bagian dalam. Yang kedua, pangkal lisan bagian luar. Yang bagian dalam ada qaf, qa, ti, pu. Dia akan berbunyi qa, ti, pu, tidak ada pantulan, tapi betul-betul berada di dalam pangkal lisan, tapi bukan di tenggorokan, di pangkal lisan bagian dalam. Qa, ti, pu, qa, ti, pu. Nanti ketika dia berharokat sukun, baru akan memantul. Aqqa, memantul.
ko, ti, u. Apo. Nah, ini memantul. Kalau ini ka. Ka, tenggorokan bagian luar. Ka. Keluarkan ka. Supaya berbeda dengan ini. Harus berbeda karena ini bagian dalam, bagian luar. Ka. Selanjutnya yang ketiga ini tengah lidah. Ini itu pangkal lidah bagian dalam. Yang ini pangkal lidah bagian luar, huruf K. Kemudian 3 huruf ini ya, jim dan shin adalah tengah-tengah lidah, pertengahan lidah dengan langit-langit. Ketika diucapkan maka lidah akan pertengahannya akan terangkat, pertengahan lidahnya akan terangkat begini. Nanti bunyinya ya, ja, sya. Ya, ja, sya. Jadi ya-nya, ja-nya yang dekat ya. Itu mereka itu tiga-tiganya berada dalam satu makhraj, ada sedikit perbedaan. Ya, ja, sya. Ketika mengucapkan sya itu ruang udaranya lebih banyak. Sya. Terangkat lidah tapi ada ruang udara antara langit-langit dengan lidah yang terangkat itu lebih banyak ininya, ruangnya dibandingkan dengan ya dan ja. Ja adalah ja yang paling sempit ruang udaranya, ya pertengahan. Ja yang paling sempit ruang udaranya, ya pertengahan, dan sya yang paling luas ruang udara ketika tengah-tengah lidah itu diangkat. Nah, ini. Tapi sama semuanya ini terletak pada pertengahan lidah dengan langit-langit. Jadi tidak menyentuh banget gitu. Sentuhannya ada ruang udaranya. Kemudian yang keempat adalah huruf dod. Dod adalah huruf yang keluar dari pinggir lidah. Pinggir lidah kiri dan kanan. Kalau lidahnya lebar, lidah yang biasa, yang umum lebar. Tapi ada orang yang lidahnya itu kecil sehingga mereka tidak bisa merapatkan pinggir lidah dua-duanya, kiri dan kanan. Harus rapat dengan geraham. Nah, itu ada beberapa orang yang lidahnya agak kecil sehingga hanya bisa merapatkan sebelah saja. Itu boleh. Yang penting suara yang keluarnya sama. Bo, di, bu. Bo, di, bu. Kalau yang lidahnya kurang lebar, boleh sebelah sehingga mengucapkannya itu mulutnya itu seperti lebih menyong karena cuma sebelah dirapatkannya. Tapi kebanyakan orang mah ininya lidahnya lebar sehingga bisa dirapatkan semuanya. Bo, di, bu. Bo, di, bu, lam. Kemudian selanjutnya lam. Lam keluar dari ujung dan permukaan. Ini lidah. Ujung di depan. Ujung dan permukaannya. Ujung dan permukaan lidah dengan langit-langit yang ada di hadapannya. Begini. Ujung dan permukaan lidah dengan langit-langit yang ada di hadapannya. Hurufnya cuma satu, yaitu lam. Nanti kemudian ujung lidah tidak pakai permukaannya, sekarang ujung lidahnya aja dengan langit-langit. Tadi langit-langit bekas lam itu begini, sekarang ke sini sedikit. Nah, ke belakang sedikit. Keluarlah huruf nun. Nun keluar dari ujung lidah dengan langit-langit di belakang makhraj lam. Mundur sedikit. Sekarang ro. Ro dari mana? Ro seperti tadi, ujung lidah, tidak pakai permukaan. Ujung lidah dengan apa? Dengan langit-langit. Tadi nun, ini ro, lam begini, nun begini. Ro itu ke belakang lagi sedikit. Jadi lam, nun, ro ini berjejer tempatnya itu, tapi tidak sama, sehingga dibedakan makhrajnya itu. Ini ujung lidah
menyentuh langit-langit di belakang makhraj nun. Yang sekarang ta, dal, dan po. Dari mana keluar huruf-huruf ini? Ini sama keluarnya, yaitu ujung lidah menyentuh ini gigi ya di atas. Ini lidah hadir ke ta, karena tempat tumbuhnya di gigi, bukan ke sini, di tempat tumbuhnya gigi disebut pangkal gigi. Jadi ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, keluar 3 huruf. Ta, ta, ta. Kenapa harus dibaca ta? Nanti berhubungan dengan sifat hurufnya. Da, po, po. Nah, kenapa jadi beda? Yang ini ta, yang ini da, yang ini po. Itu perbedaannya berada di sifatul huruf. Sekarang yang ini za, sa, dan so. Za, sa, so. Zai, sin, sod. Nah, ini huruf-huruf ini keluar adalah sebaliknya dari ini. Kalau ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Kalau ini ujung lidah menyentuh ini gigi yang bawah, ke sini lidahnya. Pangkal gigi seri bawah. Ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas. Yang zai, sin, dan sod, ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri bawah. Selanjutnya yang ke-10 adalah fa, za, dan zo. Yang ini baru ujung dengan ujung. Ujung lidah dengan ujung gigi yang tadi yang atas. Kesini kan. Nah, kesini kan. Ujung dengan ujung. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Sekali lagi, huruf lisan. Yang pertama keluar dari pangkal lisan bagian dalam. O, I, U. Pangkal lisan bagian luar. Ka, ki, ku. Tengah-tengah lisan dengan langit-langit. Ya, sya. Pinggir lisan kiri dan kanan dengan geraham dirapatkan. Bot. Ujung dan permukaan lisan dengan langit-langit yang ada di hadapannya. Ujung lisan dengan langit-langit di belakang makhraj lam. Nun. Ro. Ujung lisan dengan langit-langit di belakang makhraj nun. Ta, to, dal. Ta, dal, to. Ujung lisan dengan pangkal gigi seri atas. Zai, sin, shi, shod. Zai, sin, sod. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. Sa, za, zo. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Itu huruf lisan. Sekarang huruf syafatain, artinya 2 bibir. Yang pertama ada fa. Fa adalah keluar dari ujung gigi. Ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Disebut perut bibir karena bibir yang bagian melengkung seperti perut di situ. Jadi ujung gigi seri atas ke sini sehingga ada udara yang keluar ketika diucapkan. Fa, memakai gigi. Fa. Kemudian ada di antara 2 bibir, yaitu pakai bibir dua-duanya nih. Kalau yang ini, yang di antara 2 bibir pun ada 2 macam. Ada yang bibirnya harus ditutup dulu, ada yang bibirnya tidak usah ditutup. Yang ditutup dulu jadi baina syafatain bil intibak namanya. Ini adalah mim sama ba, ma. Ketika diucapkan tuh ditutup bibirnya. Dan yang baina syafatain bil infitah adalah wawu. Ketika diucapkan itu dalam keadaan terbuka bibirnya. Kemudian al-jauf. Al-jauf artinya rongga mulut. Huruf-huruf yang keluar dari rongga. Tahu rongga? Rongga itu tempat udara. Ketika mulut dingangakkan, maka banyak udara di situ kan. Nah, ada yang keluar dari rongga mulut, yaitu bunyi mad, bunyi panjang. Ketika huruf-huruf dibaca sesuai makhrajnya ini,
dan kita membacakan bunyi dengan panjang, baik panjangnya A, I, atau U, maka suara panjangnya itu keluar dari al-jauf, dari rongga mulut memanjangkannya. Bukan alif waw iya keluar dari rongga mulut, bukan. Alif keluar dari rongga mulut kalau sebelumnya ada fathah. Waw sukun keluar dari rongga mulut kalau sebelumnya ada dhammah. Ya sukun keluar dari rongga mulut kalau sebelumnya ada kasroh atau huruf mad mereka itu. Kemudian al-khayshum. Al-khayshum artinya pangkal hidung. Pangkal hidung. Jadi keluarnya dari hidung, masuk ke hidung, yaitu bunyi-bunyi hukum ini. Yang pertama gunnah. Gunnah nun atau mim yang bertasydid dibaca harus mantap masuk ke hidung, sehingga menahannya itu sekitar 3 harokat. Misalnya inna amma, ditahan sekitar 3 harokat, itu al-khayshum. Bunyi gunnah, bunyi idgham bi gunnah, baik idgham bi gunnah kamil yang menghadapi nun atau mim, atau idgham bi gunnah nakis yang menghadapi waw dan ya. Dua-duanya semuanya harus masuk ke hidung. Kalau yang kamil masuk ke hidungnya dengan sempurna, betul-betul masuk ke hidung seperti gunnah. Tapi kalau yang nakis itu sedikit, maka masuk ke hidungnya sedikit, tetapi sama, semuanya ditahan sekitar 3 harokat. Selanjutnya ikhfa. Ikhfa itu nun sukun menghadapi 15 huruf ikhfa, dibaca masuk ke hidung juga. Nanti suaranya tergantung huruf yang ada di depannya, sehingga ikhfa itu oleh ahli tajwid terbagi menjadi 3. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, dan ada ikhfa ab'ad. Ikhfa aqrab adalah yang menghadapi ta, dal, to. Kenapa disebut ikhfa aqrab? Karena ta, dal, to berada di posisi ujung lidah dengan pangkal gigi, sehingga suara dengung ke hidungnya tuh terhalang oleh lidah. Jadi suaranya teh sepertinya tuh mengucapkan n yang banyak tapi harus masuk ke hidung. Gitu. Di sini ada misalnya anta, angta, tidak boleh baca angta, tidak boleh. Tidak boleh baca anta, tidak boleh. Angta juga tidak boleh, tetapi harus didengungkan masuk ke hidung dan dibaca disesuaikan dengan makhrajnya. Angta, lidahnya sudah siap pita. Angta, bukan angta diginiin, tidak. Nah, kalau yang ausat pertengahan, ada sedikit rongga udara. Tapi kalau ikhfa ab'ad baru itu rongga udara terbuka lebar, sehingga suaranya sekali. Jadi kalau yang suara ikhfa aqrab itu seperti begini, suara ikhfa ausat itu sepertinya tuh gitu. Dan suara ikhfa ab'ad itu seperti Jadi suaranya seolah-olah seperti ini. Kemudian yang keempat adalah iklab. Iklab juga sama. Nun sukun bertemu ba, suaranya berubah dari nun menjadi mim. Tetapi membunyikan mimnya itu karena harus masuk ke hidung, maka tidak perlu ditahan, ditekan lebar, ditekan kenceng-kenceng. Min ba'di menjadi min ba'di. Ininya cuma sedikit saja nahannya. Min ba'di. Idgham mimi. Mim mati ketemu mim, jelas ini bayas. Ininya seperti idgham guna mim dan seperti guna pada mim. Kemudian ikhfa syafawi. Mim mati ketemu ba. Ini tuh hampir sama dengan iklab membacanya. Misalnya lakum, terus depannya ada bihi. Lakum ada bihi. Berarti kan mim mati ketemu ba. Lakum bihi kum, masukkan ke hidung dan mulutnya ditutup, tapi tidak ditekan. Ditutup doang, tidak ditekan. Ini juga sama. Iklab juga ditutup, tidak ditekan. Tutup tidak ditekan, ini juga sama, ditutup tidak ditekan. Jadi lakum bihi, ini ya al-khayshum, itu makharijul huruf. Sekarang kita belajar sifatul huruf.
Sifatul huruf itu apa? Sifat-sifatnya huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang tadi sudah kita tahu makhrajnya atau tempat keluarnya memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga satu huruf itu tidak ada yang sama sifatnya antara satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya, satu huruf memiliki minimal 5 sifat. Satu huruf itu minimal 5 sifat. Nanti 5-nya itu tidak ada yang sama semuanya. 5 sifatnya itu tidak ada yang seragam, beda-beda, semuanya beda-beda. Sehingga begitulah yang namanya hakul harfi. Setiap huruf harus dibaca hak-haknya, harus sesuai hak-haknya itu bagaimana dia keluar dan bagaimana sifat dia gitu. Yang pertama, sifatul huruf itu terbagi dua. Ada sifat mutadodah. Mutadodah itu adalah sifat-sifat yang memiliki lawan. Yang kedua, sifat ghair mutadodah yang tidak memiliki lawan. Memiliki lawan itu maksudnya sifatnya itu ada berlawanan. Misalnya yang pertama jahar dengan hamas. Jahar dan hamas itu berlawanan. Jahar itu mengeluarkan nafas. Ini berurusan dengan udara atau napas. Udara atau nafas. Jahar itu mengeluarkan Jahar itu menahan nafas atau udara. Hamas mengeluarkan nafas, kebalik ya. Hamas mengeluarkan nafas atau udara ketika huruf-huruf hamas ini dibacakan baik dalam keadaan fathah, kasroh, domah, bersyiddah atau sukun. Dikeluarkan udaranya. Huruf hamas dan jahar hurufnya adalah 28. Nah, kalau ini jadi semua huruf hijaiyah dibagi ke hamas dan dibagi ke jahar. Yang kita hafalkan adalah huruf hamas karena lebih sedikit. Nanti sisanya adalah berarti jahar gitu. Yang kita hafalkan fa, ha, sa, ha, sya, kho, so, sakata. Fahasahu syakhsun sakata. Nah, ini adalah huruf hamas. Kita hafalkan yang ini. Nanti kalau ini sudah hafal, yang jahar tentu saja selain yang ini nanti juga hafal. Kenapa ini huruf-huruf hamas harus keluar? Kita buktikan fa. Coba ucapkan fa harus keluar udara. Kenapa? Karena fa itu keluar dari ujung gigi seri atas dengan perut bibir bawah. Ada giginya. Fa berarti ada udara keluar. Fa. Kemudian ha juga sama yang tengah-tengah tenggorokan. Fa juga. Ha yang ini ha dari tenggorokan bawah. Sya tengah-tengah lidah. Kho tenggorokan atas. Sod so ujung gigi dengan pangkal gigi seri bawah. Sin juga sama, maksudnya dari sini nanti sifatnya beda. Yang ini ka. Nah, ketika mengucapkan, kalau kita hanya melihat makhraj saja, bisa aja mengucapkan ka itu ka itu sudah betul. Yang penting dia keluar dari dari pangkal lidah bagian luar. Tapi karena dia memiliki sifat hams dalam keadaan apapun, maka membacanya menjadi ka. Harus udara keluar, tidak ka begitu, tapi ka, ki, ku, ak, ik, uk, akka, ik, uk. Nah, itu harus keluar. Ta juga sama, tidak tak begitu, tapi ta, ti, tu, at, it,